Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman tunanetra muslim di mana saja berada, saya akan memberikan bimbingan baca Quran Braille bagi teman tunanetra muslim yang belum bisa baca Quran Braille. Quran Braille, Quran yang ditulis dengan huruf Braille. Sistem penulisan dan membacanya berbeda dengan Quran yang lain. Quran Braille diterbitkan sejak tahun 1950-an di Yordan dan dikembangkan di Indonesia sejak 1960-an. Maka teman tunanetra muslim, mari kita ikuti bimbingan baca Quran ini. Sebelum kita mulai bimbingan baca Quran, saya mengingatkan bahwa kita harus selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, rahmat dan ridhonya. Dan kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW agar menjadi umatnya yang disayang. Kita lanjutkan sekarang untuk bimbingan yang ke-8, yaitu tentang hukum ro atau ro. Hukum ro ini ada dua macam, yaitu ro tebal dan ro tipis. Ro tebal atau tadkhim, ro tipis atau tarkik. Nah, sekarang kita bicarakan dulu tentang ro tebal. Hukum ro tebal ini juga ada dua macam, yaitu ro yang berharokat fathah dan ro yang berharokat dhammah. Kita bicarakan satu dulu. Ro yang berharokat fathah, ro yang berharokat fathah tanwin, ro sukun yang sebelumnya harokat fathah. Sekarang ro yang berharokat fathah, contohnya adalah rasulu. Rasulu, jadi tidak dibaca rasulu tapi rasulu, ro tebal ya, rasulu. Kemudian robbi ini bukan ditahankan pada b-nya, tapi ditahankan pada ro-nya, robbi ya, ro-nya besar atau tebal. Kemudian ro yang berharokat fathah tanwin, misalnya toiron, jadi bukan toiran, tapi toiron, ron. Kemudian kasiron. Nah, ini contoh ro yang berharokat fathah tanwin. Sekarang ro yang sukun, ro sukun sebelumnya adalah harokat fathah. Misalnya fardu, jadi bukan fardu tapi fardu. Ardi, bukan ardi ya, ardi. Nah, ini ro tebal yang pertama yang berharokat fathah. Sekarang ro tebal yang kedua yang berharokat dhammah. Misalnya syarru, kafaru, bukan kafaru tapi kafaru. Syarru, kafaru. Kemudian yang berharokat dhammah tanwin
Misalnya khairun, khairun, dan basirun, basirun. Nah ini yang berharokat dhammah tanwin. Sekarang yang berharokat atau ra sukun yang berharokat dhammah. Misalnya furqon, furqon, jadi furnya itu tebal, furqon. Kemudian turjaun, turjaun. Nah, turnya, roknya tebal, turjaun. Nah, saya ulang lagi dari yang pertama tadi ya. Yang ro sukun sebelumnya harokat fathah. Ini pada contoh kalimat azan atau kata Allahu Akbar, akbarnya ya. Jadi yang betul ya walaupun akbar itu tidak sukun, mungkin akbaru atau akbaro bisa saja. Tapi kalau akbar ini dibaca sukun, maka rohnya juga tebal. Misalnya Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Nah gitu ya. Ini hanya sedikit review atau tambahan untuk roh sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Itu tadi tentang roh tebal atau roh tadkhim. Sekarang dilanjut bagian yang kedua, yaitu roh yang dibaca tipis atau tarkik. Nah tentu saja kalau roh yang tipis ini tinggal satu saja ya, karena tadi yang tebal kan sudah dua, fathah dan dhammah. Sekarang yang kedua, roh tipis hanya yang berharokat kasroh, kemudian kasroh tanwin, dan roh sukun yang berharokat kasroh. Misalnya yang berharokat kasroh risalah. Risalah, kalau ini jelas dibaca ri, bukan ru, tapi ri. Berbeda dengan ro, ru. Nah, ini ri biasa. Nafiri, ini juga biasa. Nafiri. Kemudian hasirin. Hasirin. Rin biasa ya. Kemudian nafirin. Ini juga biasa. Nah sekarang yang dibaca, yang maksud saya yang ro sukun, hasroh, ini dibaca tipis juga fir'on, fir'on, fir'on ya. Kemudian firdos, firdos. Nah ini dibaca tipis. Nah, tetapi di sini ada ro sukun yang berharokat kasroh. Rohnya harus dibaca tebal. Ini kalau menghadapi huruf isti'la. Huruf isti'la itu berhubung saya enggak apal arti dalam bahasa Arabnya isti'la, kita pakai pedoman huruf hijaiyah yang aslinya bunyi o. Misalnya kha, shot, dot, to, zo, of. Nah ini kan semuanya bunyi o ya. Jadi kalau setelah sukun ada huruf ini, istighfa tadi, tapi harokatnya fathah atau dhammah. Ya. Jadi huruf o tadi yang berfathah, nah yang berharokat fathah atau dhammah, itu roknya, rok sukunnya itu dibaca tebal walaupun sebelumnya hasroh. Misalnya qirtosin, qirtosin. Kemudian
Ada lagi farhu. Bukan farhu, furha. Furha. Farhu tadi keliru ya. Furha. Kemudian arqa. Furqa. Kemudian jadi keliru. Maaf. Ini contohnya tadi kasroh ya, bukan domah, bukan fathah. Yang ro tipis ya. Saya ulang ya. Misalnya firqu, qirtosin, itu udah benar ya. Firqu. Kemudian irdu. Nah, ini juga dibaca dua nah gitu ya. Kemudian ada lagi irqom. Nah, inilah contoh-contoh. Ini termasuknya sebetulnya bukan ro tipis ya. Ini termasuk juga ro tebal karena pembacaannya tebal atau membacanya tebal. Tapi walaupun kasroh, ro sukun dibaca tebal hanya khusus kalau ketemu dengan huruf hijaiyah yang o tadi seperti kha, shod, dot, to, do, of. Nah itu. Nah, kiranya sampai di sini dulu untuk bimbingan yang ke-8 ini. Hanya inilah kemampuan saya dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.